warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, hadir bersama kita begitu banyak bintang-bintang di dalam Rakerwil ini. Luar biasa. Di dalam perjalanan beberapa tahun ini kelihatannya ini Rakerwil paling komplit. Tepuk tangan untuk semuanya. Pak Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang saya hormati. Boleh saya beli pantun untuk beliau nih? Boleh enggak? Lanjut perjalanan ke Tanjung Duren, berputar-putar sampai Mampang. Pidato Habib Abi sujulah keren, semangat terbakar siap untuk menang. Soalnya pidatonya tadi luar biasa, Habib. Rasanya seperti mesin sudah panas, pastikan tidak segera surut, terus dijaga panasnya sampai berapa? Sampai target tercapai. Jangan sampai angka tahun nanti. Yang saya hormati Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Banjabar, Bapak Dr. Hewan Haji Ahmad Rohiyat, Bapak Karyatin Subiantoro, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah. Yang saya hormati para anggota, tapi sebelum sampai anggota DPR, Pak Sakir Purnomo dulu, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Bapak Abdul Aziz Abdul Rauf, dan yang tadi banyak disebut namanya dalam sambutan Pak Sekjen, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin. Yang saya hormati para anggota DPR RI, pertama Bapak Haji Adang Darojatun yang saya hormati, Bapak Haji Mardani, tadi sudah off kelihatannya. Kemudian saya hormati juga Hajah Anis Biarwati, bukan Biarawati, Ustaz. Biarwati. Kemudian juga lewat Zoom tadi Pak Hidayat Nur Wahid yang saya hormati, juga Hajah Kurniasih Mufidayati. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Abdurrahman Suhaimi, dan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang makin lama penyebutannya makin panjang karena insya Allah jumlahnya makin banyak. Dan seluruh para peserta Rakerwil yang saya hormati, yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu. Alhamdulillah kita siang hari ini bersyukur diberi nikmat sehat, semangat sehingga bisa sama-sama hadir di dalam rapat kerja wilayah. Tadi sudah banyak disampaikan dalam sambutan sebelumnya. Saya merasa kita semua yang hadir di sini juga bukan sekedar mendengar sambutan sebagai ritual tata upacara, tapi sambutan sebagai penyampaian pesan untuk dibawa, untuk dilaksanakan, untuk dituntaskan, dan insya Allah menghasilkan keberhasilan. Yang saya hormati Pak Sunan, mohon maaf terlewat Pak Sunan. Yang saya hormati ini semua tokoh-tokoh para alim ulama di sini hadir banyak bersama kita semua. Mohon izin tadi tidak disebut nama satu persatu. Kemudian kita juga sudah mendengar tadi apa yang direncanakan untuk bisa dikerjakan di Jakarta. Alhamdulillah kerja bersama selama ini kita berjalan dengan amat baik. Bukan saja silaturahminya, bukan saja komunikasinya, tapi insya Allah saling supportnya itu berjalan dengan amat baik. Kalau tadi dipesankan kepada Ketua DPW untuk
silaturahmi, suruh nyapa, kebalik Pak Sekjen, saya yang mampir ke rumah beliau Pak Sekjen. Kebetulan kita ini saya ditakdirkan satu kampung, jadi ketika beliau menjadi ketua DP, Masya Allah ini jalan kaki sampai ke rumahnya. Jadi kita silaturahmi selalu terjaga. Memang PR-nya tidak kecil. Apa yang tadi disampaikan penting sekali. Tadi itu rumus di dalam bekerja untuk sebuah ikhtiar panjang. Tadi disampaikan, bila tidak menyiapkan rencana untuk sukses, maka sesungguhnya sedang menyiapkan rencana untuk gagal. Ini adalah pegangan dalam semua urusan. Itu kalau semua yang pernah belajar di bidang teknik industri pasti pernah mendengar kalimat bila tidak ada perencanaan maka kita sedang merencanakan gagal. Karena itu perencanaan kunci. Jadi istilah just do it itu hanya berlaku untuk sepatu Nike. Selain sepatu Nike tidak ada artinya just do it. Yang ada adalah 3 hal. 1 perencanaan, 2 perencanaan, 3 perencanaan, insya Allah nanti sukses akan mengiringinya. Karena itu persis apa yang disampaikan, saya hadir dalam pembukaan dalam rangkaian Rakernas yang berlangsung cukup panjang, dan sekarang Rakerwil harapannya di dalam rencana kerja ini betul-betul didetilkan. Dan kalau boleh kami mengusulkan, mendorong untuk bisa berpikir di luar kebiasaan. Apa yang tadi disampaikan, kebaruan, lambang PKS baru, jasnya baru, yang sebelumnya disimpan sebagai bagian dari perjalanan PKS, kebaruan. Karena sebetulnya muda dan tua itu saya sering mengatakan bukan usia. Karena kalau dihitung usia, berapa usia tua? Tidak ada rumusnya. Berapa disebut tua? Pak Khairuddin itu muda atau tua? Selalu bilang muda gitu. Tapi sebetulnya muda tua itu dari cara pandangnya. Saya sering mengusulkan begini, bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, maka dia sesungguhnya sudah tua. Tapi bila yang dibicarakan adalah masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda. PKS bicara masa depan, maka masih muda. Karena itu kalau mendengarkan ceramah, mulai dengan kalimat dulu, ini tanda-tanda sudah tua. Jadi kalau ada yang cerita itu dulu, ini berarti tua ini. Tapi kalau bicara kita rencanakan A, kita rencanakan B, kita rencanakan C, meskipun hitungan tahunnya di atas kepala 7, dia sesungguhnya masih muda. Nah, ini artinya kebaruan. Dan untuk bisa melakukan kebaruan harus berani mempertanyakan yang tidak biasa dipertanyakan. Karena kebaruan itu tidak muncul dari meditasi. Kebaruan itu munculnya dari interaksi. Inspirasi muncul dari interaksi. Kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan sambutan, pada saat itu muncul inspirasi. Ketika kita berdialog dengan warga, mendengarkan masalah, muncul inspirasi. Inspirasi itu muncul dari interaksi. Karena itu persis saya ingin mendorong lebih jauh bahwa PKS teruslah berinteraksi dengan semua, seperti tadi dipesankan. Karena interaksi itu akan menghasilkan inspirasi. Dan inspirasi menghasilkan kebaruan untuk didorong menjadi program, dan insya Allah nantinya akan bisa meraih target yang sudah disampaikan. Jadi kami mendukung sekali, dan alhamdulillah perlu saya garis bawahi di sini bahwa teman-teman ini solid. Akhlak mulia, saya harus sampaikan, teman-teman PKS memiliki ciri untuk berinteraksi dengan akhlak yang baik. Ini modal yang luar biasa. Berinteraksi dengan kami begitu. Apakah selama ini mendukung? Apakah berarti mendukung tidak pernah mengkritik? Mengkritik Pak Sekjen. Bapak Ibu mengkritik, tapi selalu mengkritik, menyampaikan dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Ini adalah modal penting yang harus dijaga, karena ujungnya siapapun akan melihat akhlak pribadinya. Dan para kader PKS jaga ini, karena ini bekal luar biasa yang belum tentu dimiliki tempat-tempat lain.
Ini dijaga karena bagaimanapun ini adalah sebuah gerakan dakwah dan itulah pilarnya. Jadi saya berharap insyaallah nanti raker ini bisa memunculkan kebaruan-kebaruan. Dan kebaruan itu mengharuskan kita memang melihat dari perspektif yang sebelumnya tidak terlihat, yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah nanti muncul ide-ide yang menarik. Bapak sekalian saya hormati, dahulu ada seorang pesulap, namanya Houdini. Mungkin pernah, kalau generasinya lahir sebelum tahun berapa ya, agak lama gitu. Itu mungkin pernah dengar nama pesulap Houdini. Pesulap Houdini ini dikunci dimanapun bisa membuka. Dipasangi jaket yang dipasangi gembok bisa membuka. Dikunci dimanapun bisa buka. Dalam hitungan menit bisa keluar. Satu ketika dia ditantang oleh sebuah penjara, dikatakan kalau Anda masuk di penjara ini, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Dijamin. Maka masuklah Houdini yang terkenal di dunia, tidak pernah terkalahkan dalam membuka kunci, masuk di penjara itu. Masuk dalam sel, kemudian selnya ditutup, masuklah dia di sana, ditinggal. Lalu dia keluarkan alatnya dari dalam satu seperti peniti kecil yang dia bisa pakai. Kunci sel itu dibuka sama dia. Dicoba 1 menit, 2 menit, 3 menit tidak berhasil. 7 menit tidak terbuka, 10 menit tidak terbuka, 15 menit tidak terbuka, 20 menit yes, angkat tangan. Pertama kalinya tidak bisa membuka gembok itu. Bisa buka. Dia bilang angkat tangan, kalah saya. Tidak bisa dibuka. Masuklah sipir penjara itu. Lalu si sipir itu lihat, tanya Houdini, saya kalah. Silahkan dibuka gemboknya. Apa yang dikerjakan sipir itu? Dia buka pintunya, dia dorong begitu saja. Pintunya tidak terkunci. Pintunya tidak terkunci. Apa yang terkunci? Pikirannya Houdini. Dia mengira saya dikunci. Sesungguhnya dia masuk pintu, pintunya ditutup, tidak dikunci. Yang dikunci pikirannya. Raker Will ini harus bisa membuka pikirannya, membuka perspektif baru, melihat dari yang tidak sebelumnya terlihat. Sehingga apa yang tadi diamanatkan dari DPP diwujudkan dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan ada begitu banyak ruang untuk kita melihat dari kacamata yang baru. Hari ini kemajuan luar biasa dan masa pandemi kemarin, hari ini masih pandemi juga, sesungguhnya adalah kesempatan untuk melihat ruang perubahan. Kenapa saya sampaikan ruang perubahan? Karena sesungguhnya krisis akibat pandemi adalah perubahan yang dipercepat. Kapan Raker Will dihadiri secara online dan offline? Kapan pertemuan se-Indonesia bisa diselenggarakan kapan saja tanpa kerepotan logistik saat ini? Kalau tidak ada pandemi mungkin baru 5-10 tahun lagi kita melaksanakan yang kita kerjakan sekarang. Artinya ada ruang luar biasa. Karena itulah interaksi perluasan perlu dilakukan. Jadi insyaallah saya yakin bekal yang dimiliki oleh saudara-saudara semua di dalam jajaran kepengurusan adalah bekal yang memungkinkan untuk menghadirkan terobosan-terobosan tadi. Dan insyaallah kerja bersama kita di Jakarta kita teruskan. Kalau tadi disampaikan di Jakarta pekerjaannya berat, sesungguhnya tidak berat. Di Jakarta itu besar. Besar urusannya. Berat ringan soal perasaan. Insyaallah dengan doa semuanya ini besar tapi terasa ringan. Dan alhamdulillah itu pula yang jalan di Jakarta. Apa yang kita jalankan besar tapi insyaallah terasa ringan, dimudahkan, apalagi selalu mendapatkan dukungan dari teman-teman di PKS. Insyaallah ini kita jalankan terus dan ke depan kita doakan PKS di Jakarta khususnya dengan seluruh tokoh-tokoh yang berada di sini akan bisa meraih semua target,
Bahkan kalau boleh sampaikan, targetnya bukan untuk diraih, tapi targetnya untuk dilampaui. Insya Allah semuanya bisa terlampaui. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat kepada semuanya, dan insya Allah keberhasilan selalu menyertai semua. Dan izinkan saya menutup dengan pantun juga. Berjalan-jalan ke Jagakarsa, pulangnya mampir ke Rawabuaya. Selamat menjalankan rapat kerja, semoga bawa manfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.